Rumah sakit Pringadi viral lagi boy baru-baru ini. Kali ini konten kreator dari Medan, ya Aleh, yang keriting-keriting itu. Jadi Aleh ini kan nolong orang ODGJ, dibawalah ke rumah sakit Pringadi. Dan pihak keluarganya udah nelpon sama si Aleh ini mau dijemput lah ODGJ tadi. Tapi tahu-taunya nggak ada orang ODGJ tadi itu di rumah sakit. Kemana dibawa rumah sakit coba? Bukan sekali dua kali kejadian viral-viral kayak gini di rumah sakit itu, betul. Aku juga udah ada pernah ngalamin pahit lah di rumah sakit itu. Makanya aku kalau sakit nggak mau aku ke situ. Biarlah sakit parah kayak mana pun dah, aku tahankan juga. Tolonglah pihak rumah sakit, kemana tentara ODGJ yang ditabrak lari sama orang itu? Kasihkan kenapa? Biar dipulangkan ke rumah orang tuanya atau ke rumah keluarganya ya kan? Capek kali lah. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys ya. Itu tentang apa? Tentang konten kreator ya yang diduga nih berseteru dengan pihak dari rumah sakit Medan ya. Rumah sakit Pirngadi Medan hingga viral guys. Ini penjelasan pria yang diduga berseteru dengan konten kreator ya guys. Nah sebelum mulai, jangan lupa nih, buat kalian yang baru mampir di channel Uki Kevin, jangan lupa bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru yang lagi viral sekarang seperti ini guys ya, kasus-kasus seperti ini ya. Nah kita lihat beritanya seperti apa. Dan buat kalian yang sudah mampir, sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys. Yuk langsung kita simak videonya guys. Siapa yang aku pun di sini kata tangannya. Habis dia masuk uang aku. Coba aku. Kenapa ini kawan enggak kenal aku. Ayo abang. Kenapa diusir? Kenapa diusir? Iya. Waduh. Tidak bertanggung jawab. Nih perjuangan Bang Aleh ya, ini konten kreator yang namanya Bang Aleh ya, membantu keluarga ODGJ untuk menemui bapaknya katanya guys. Lagi ODGJ yang kita letak di sini nggak dikasih makan. Waduh. Oke, kita menanggapi ya tanggapan Kak Mila. Izin stage ya. Katanya ODGJ di rumah sakit Pringadi nggak dikasih makan. Kak Mila dapat info dari mana Kak Mila? ODGJ di Pringadi nggak dikasih makan. Aku nggak mau komen-komen yang lain-lain ya. Aku cuman yang kata-katanya Kak Mila aja. ODGJ di Pringadi itu dikasih makan 3 kali sehari. Dapat snack, dapat minum, semua kita mandikan. Tuh. Kita open donasi juga kemarin untuk baju-baju sama kerabat kita. Siapa yang punya baju yang layak pakai, bawa ke sini. Tuh bajunya ada. Jadi Kak Mila jangan komen-komen yang lain-lain. Jangan lain dari konteksnya. Kalau dia mau komen tentang yang ODGJ yang baru diantarnya ya udah. Jangan bawa-bawa yang ODGJ nggak dikasih makan. Itu udah bikin nama orang lain jelek gitu. Padahal nggak sesuai kenyataan. Kamu sudah memfitnah namanya. Terus Kak Mila, aduh, pusing aku dengar suara Kak Mila dari tadi. Teriak. Bilang perawat di sini bodoh, bego. Kayaknya ini perawatnya nih kayaknya. Halo Kak Mila, yang cantik, yang pintar. Janganlah ngomong kayak gitu. Kalau kamu orang berpendidikan, baguslah ngomongnya. Kalau kau orang pasaran ya nggak tahu lah aku ya. Cuman jangan kayak gitu. Itu sudah menghina profesi kami. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Jadi kayaknya ada suara kayak apa ya? Menginin guys, menginin si perempuan ini tadi ya. Ada suara lagi nih di belakangnya, di balik layarnya itu guys. Nah kita lihat lagi ada berita apa lagi guys. Untuk kalian seluruh rumah sakit dan klinik yang ada di Medan, minta tolong jangan kalian lawan orang ini. Aleh. Waduh. Tahun lalu dia bawa Rames ke klinik.
kliniknya tutup. Bisa pula orang klinik yang ngomong, siapa yang mau bayar ini, siapa yang bayar ini. Nggak tahu dia yang bawa Ale. Tutuplah jadinya, klarifikasi tutup. Selesai kau klinik. Jadi tempel ban kau sekarang kan. Tempel Dan ban. tahun ini Ale bentrok sama rumah sakit Pringadi. Kok bisa? Karena ada salah satu keluarga pasien yang nelpon Ale supaya datang mengunjungi pasien ODGJ yang dirawat di sana. Setelah sampai di sana, pelayanannya kurang. Sehingga terjadi keributan-keributan yang tidak diinginkan. Dan bentuk klarifikasi dari pihak rumah sakit bilangnya kayak gini. Viral. Macam mana lah nggak ribut pulanya? Pelayanan kalian terlalu minim. Udah aku bilang jangan kalian lawan. Udah viral kayak gini bingung kalian kan? Memang kami tahu namanya itu rumah sakit, tapi jangan pengurus-pengurusnya juga sakit jiwanya. Kalau kalian nggak siap buka rumah sakit, mending kalian buka rumah makan. Biar makan orang situ semua, nggak emosi bawaannya. Waduh. Kalian tahu nggak kejadian yang barusan viral banget yang dimana Bang Aleh dicek sama Lutung Kasarung? Kalau kalian mau tahu pelakunya, ini dia pelakunya yang katanya adalah seorang satpam. Tapi dapat info lagi, banyak yang menuding bahwa dia ini adalah anggota. Karena di akhir video dia bilang mau datengin pasukan untuk datang ke lokasi kejadian. Kalian udah lihat videonya? Gua aja merinding sebadan-badan. Gimana ceritanya kalau gua di posisi Bang Aleh pada saat itu? Jadi buat teman-teman semuanya yang nggak tahu kronologi pertamanya apa, jadi ceritanya Bang Ali itu nolongin seorang ODGJ yang kecelakaan, jadi dibawalah ke rumah sakit itu. Ketika dicari tahu siapa keluarganya, datanglah keluarganya itu untuk datang menjenguk melihat ODGJ yang sedang dirawat di sana. Tapi terkejutnya ketika datang Bang Aleh dan keluarganya, ODGJ tersebut sudah tidak ada dan tidak ada kejelasan di mana perginya ODGJ tersebut. Waduh. Karena videonya viral, banyak netizen menuding bahwa ODGJ tersebut takutnya itu dieksploitasi. Bahkan seramnya lagi itu dijual organnya. Itu perkataan netizen, bukan perkataan gue ya. Nah, pada saat itulah makanya ada perselisihan nih antara Bang Aleh, keluarga korban dan juga pihak rumah sakit. Namun alangkah buruknya yang katanya satpam itu malah kuli Aleh melakukan kekerasan hingga Aleh seperti yang ada di video. Dan dapat kabar juga infonya Bang Aleh udah melaporkan. Kira-kira menurut kalian satpam tersebut dipecat doang, jadi nganggur, atau minimal pakai baju Shopee? Gue sih berharapnya dapat baju Shopee sama THR lebaran dari orang-orang yang ada di dalam sana. Itu Ini penjelasan Ale terkait Saya keributan di dan rumah sakit keluarga Medan. pasien ODGJ mendatangi rumah sakit tersebut, rumah sakit Pringadi yang ada di Medan. Saya bertanya ke bagian informasi di mana keberadaan pasien ODGJ tersebut, dan bagian informasi mengarahkan saya dan pihak keluarga di lantai 4 ke ruangan ICU. Sesampainya kita di lantai 4, ada suster dan perawat. Kita tidak dapat jawaban baik dari mereka. Saya bertanya di mana kira-kira ODGJ yang saya antarkan pada tanggal 1 April 2025 kemarin, dan jawaban mereka sangat tidak baik. Kita kembali ke bawah ke bagian informasi untuk bertanya. Katanya tetap juga pernyataan yang sama di ruangan ICU. Saya dan keluarga merasa dibola-bola ini, sedangkan keluarga sudah merasa kehilangan, sangat rindu dengan ayahnya. Sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah ketemunya di kontennya Aleh. Mereka menghubungi Aleh untuk bisa membawa orang tuanya pulang ke rumah, tetapi sesampai di sana kita merasa dimainkan. Dibola ya, terus tahu di atas Ya. bilang nggak ada. Dibola-bolain. Sesampai di bawah, tidak lama keluar banyak suster dari dalam rumah sakit dan beberapa oknum-oknum security, dan ada oknum-oknum yang saya tidak kenal dia siapa.
mengerumuni kami, saya, tim, juga pihak keluarga. Karena di situ posisinya saya terus bertanya keberadaan pasien tersebut ada di mana. Mereka sepertinya tidak suka dengan kehadiran saya. Kalian pasti udah pada tahu Ale kan, konten kreator Medan yang suka ngebantu ODGJ. Kali ini Ale datang ke Polrestabes Medan bukan buat ngegundulin apalagi mandiin bapak polisi di sana. Dia datang buat melapor karena dia habis dapat intimidasi dari beberapa oknum di salah satu rumah sakit Medan. Jadi kalau dari kronologi sementara dari pihak Ale ini habis ngebantu bapak ODGJ korban tabrak lari. Nah awalnya bapak ODGJ korban tabrak lari ini dibawa ke rumah sakit Mitra Sejati Medan. Cuma karena Dinsos ini kerjasamanya sama Rumah Sakit Pringadi, dipindahlah Bapak ODGJ ini dari Rumah Sakit Mitra Sejati ke Rumah Sakit Pringadi Medan. Nah setelah itu ada pihak yang menghubungi Ale yang mengaku bahwa mereka ini adalah pihak keluarga dari Bapak ODGJ tersebut. Nah setelah itu Ale dan pihak keluarga datanglah ke rumah sakit tersebut ya untuk menjenguk atau menjemput Bapak ODGJ ini gitulah istilahnya. Nah awalnya mereka datang baik-baik ke pusat informasi menanyakan keberadaan Bapak ODGJ ini. Diarahkanlah mereka ke ICU lantai 4 ya. Dan sesampainya di sana ternyata Bapak ODGJ ini tuh nggak ada. Akhirnya mereka turun lagi. Dan menurut info dari kronologi pihak Ale ya, setelah mereka turun ini ada beberapa suster yang nyamperin dan ada beberapa oknum juga yang istilahnya tuh ngajak Ale ribut dan bikin keadaan di situ tuh jadi ricuh gitu. Nah berikut cuplikan dari kejadian tersebut nih. Jadi keadaan kalian lihat video terbaru Ale ODGJ yang ditabrak lari ya. Ada keluarganya menghubungi Ale jauh-jauh dari Brastagi datang, kita tidak bisa, tidak ada ODGJ-nya di sini. Cepat. Siap datang sekarang cepat. Oke. Mana ODGJ-nya? Dan ini main fisik sama aku. Aku ada bukti video, aku dicekik dia, HP aku tadi diambilnya. Tandain mukanya. Tandain mukanya Gedan. Di rumah sakit Pringadi. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau yang siapa? Kenapa kau cekik aku? Kau yang siapa? Kenapa kau main fisik sama aku? Kau tengok. Nah seperti yang kalian dengar tadi ya, dalam live-nya Ale bilang dia dicekek. Dan Ale juga ada nunjukin juga ya kalau tangannya tuh lecet-lecet kayak luka-luka gitu. Efek dari kericuan ini. Cuma yang jadi pertanyaan besar di sini adalah ya, di mana Bapak ODGJ itu sekarang berada gitu loh. Tapi selain itu gue juga menanyakan juga gitu. Ale nanya, mas-mas yang kayak dia tuh siapa? Mas-mas itu nanya Ale siapa? Mereka saling menanya, lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Yang paling gue pertanyakan, gue ini siapa? Ini gue siapa? Gue di mana sekarang gitu? Gue jadi bingung. Jadi pokoknya gitulah guys ya kronologinya. Jadi kita doakan aja yang terbaik dan sambil kita pantau kelanjutan kasusnya ini bakal kayak gimana. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita ini guys? Apakah mungkin ini mah ya guys ya, bukan bang ini ya. Mungkin ya nggak ada ininya kali ya guys. Makanya ODGJ itu tidak dirawat dengan baik mungkin. Makanya ODGJ itu langsung pergi gitu ya, nggak dikontrol, nggak di apa. Mungkin guys ya ini mah dugaan aja, bukan fitnah. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang kasusnya ini guys, tentang kasusnya ODGJ ini guys yang dan Mas Ale ini ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.